Sehat ya, ya. Kita mau mulai praktek coaching. Praktek coaching itu untuk membantu supervisi guru ya atas kendala-kendala yang dihadapi selama proses mengajar. Apa begini berbagi cerita kira-kira setelah hari ini mengajar ya tentang praktek permainan tradisional ya, betul sodor gitu ya, itu kayak lomba sodor itu kira-kira ini mengalami kendala. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini tepatnya di pembelajaran di fase B kelas 4 pada pembelajaran fase B kelas 4 di materi permainan tradisional, tepatnya saya ambil di permainan gobak sodor. Nah, gobak sodor ini adalah permainan yang memang sudah saya kenal waktu saya sekolah dulu. Tetapi sekarang permainan tradisional masuk ke dalam pembelajaran PJOK, termasuk ke dalam fase A, B, C di pembelajaran sekolah dasar. Ini saya terapkan pada materi kedua setelah kemarin gerak lokomotor dan monomotor serta kombinasi manipulatif dalam permainan bola basket. Tidak banyak Pak, karena permainan ini tidak menggunakan alat, hanya mereka mengetahui beberapa peraturan dalam permainan gobak sodor. Dalam permainan gobak sodor ini, ketika di sekolah SD Bintaro 09, saya mengalami beberapa kesulitan atau beberapa tantangan yang perlu saya laksanakan setiap saya pembelajaran PJOK. Pertama adalah dari kualitas tempat atau lapangan. Lapangan ini berukuran kurang lebih 10 meter kali 18. 10 meter kali 18. Ini mungkin kurang Pak. Dalam artian kurang ketika siswa dalam pembelajaran PJOK, saya sebagai guru, siswa yang diajarkan sebanyak 2 kelas Pak. 2 kelas dan 60 anak kurang lebih. Hampir 60 sampai 64. Kalau satu kelasnya 32. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa kurang lebih permasalahannya atau tantangannya adalah di masalah tempat. Jadi sebisa mungkin saya tadi atur bagaimana caranya mereka bisa semua melakukan, mereka bisa semua merasakan bermainnya, caranya. Sebagai tantangan ada tim putra 4A, tim putra 4B. Nah, itu saya bikin 2 tim berbeda. Satu tim penjaga, satu tim yang penyerang. Jadi kalau gobak sodor kan ada tim yang jaga ya Pak. Tim penyerang artinya tim yang nanti akan lari melewati tim penjaga sampai ke ujung lapangan. Kemudian setelah putra selesai dibalik, 4A sudah jaga, ganti penyerang. Kemudian 4B jadi penjaga. Nanti dihitung secara poin. Kemudian setelah itu lanjut putri Pak. Lanjut putri. Putri setelah melihat dari pembelajaran putra, mereka akan memahami dengan sendiri. Nah, kalau untuk pemahaman ke anak-anak, mereka tidak banyak hal yang mungkin menjadi tantangan atau masalah ya. Hanya masalah tempat. Kita banyak muridnya tetapi tempatnya kecil. Itu aja Pak, mungkin yang memang jadi tantangan bagi saya. Baik, tadi beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, permainan tradisional gobak sodor ini merupakan materi yang diajarkan di semua fase, ya, baik fase A, fase B, maupun fase C. Nah, tapi tadi kendala nih, terutama padahal lapangan yang terlalu kecil ya, untuk diisi oleh siswa sekitar 60 sampai 70
64 siswa ya. Nah, idealnya nih menurut Bapak untuk bermain gobak sodor ini itu idealnya perlu berapa luas? Kalau sekarang kan luasnya kan sekitar berapa tadi 10 kali 18 meter ya. Nah, idealnya untuk gobak sodor ini perlukan lapangan berapa luas? Kurang lebih lebarnya bisa di 15, panjangnya bisa di 25 sampai 30 meter. Oh, jadi kurang lebih ya lapangan voli yang nasional atau standar lapangan voli atau lapangan basket. Itu akan anak lebih berpeluang dari bergeraknya, dari berlarinya, terus berpindah tempatnya, itu akan lebih memaksimalkan pergerakan mereka. Tapi kalau speed, mereka hanya bergeraknya 1-2 meter, 1-2 meter, kanan kiri 1 meter, kiri 1 meter, dan tim penyerangnya itu sama ketika pendek ya mereka cuma masuk melewati satu orang jarak paling sekitar 2 meter, lanjut 2 meter, 8 meter. Jadi idealnya itu tadi sekitar 15 sampai 30 meter ya supaya anak juga bisa bermainnya dengan leluasa. Betul. Nah, kemudian ini dengan kondisi lapangan yang kecil atau yang kurang besar, kira-kira supaya pembelajaran itu efektif gitu ya, apa yang Pak Fikri akan lakukan? Di kemudian hari saya akan bagi tim, Pak. Siap, 3A, are you ready? Siap, semangat 3A. Mana semangatnya 3B? Siap, 1, 2. Pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional pada topik permainan basket ya. Nah, apa yang Pak Fikri alami selama proses pembelajaran? Jadi saya di awal merefleksi anak-anak tentang permainan bola basket, apa mereka, terutama ini kelas C, Pak, kelas 6, apakah mereka sudah mengetahui yang pertama tentang teknik gerak dasar dalam memantulkan bola ke lantai, dribble, mengumpan bola ke teman atau passing, dan memasukkan bola ke sasaran atau play. Tahapan ini saya lakukan di awal, saya bertanya kepada anak-anak sesuai materinya. Pertama, apa saja teknik gerak dasar dalam bola basket? Mereka menjawab mengumpan, belum tahu bahasa Inggrisnya. Awalnya memantulkan, Pak, bola ke lantai. Oke. Dan mereka jarang yang tahu tentang shooting atau memasukkan bola ke dalam ring. Dari situ lalu kita perbaiki setelah tahu merefleksi anak-anak di awal pembelajaran. Saya memberikan materi dengan teori, memberikan cara yang pertama dribble. Bagaimana cara mendribble bola yang baik? Satu. Kemudian saya panggil salah satu anak untuk mencontohkan. Kemudian lanjut gerakan yang kedua, mengumpan. Bahwa mengumpan ini ada 3 teknik. Mengumpan ke arah dada atau chest pass. Nah, ini yang mungkin anak fase C kelas 6 masih awam. Nah, terus bagaimana Pak Fikri melakukan pembelajaran diferensiasi? Kan ada anak yang mungkin dribblenya kurang, ada anak yang dribblenya bagus. Kalau nggak ada anak yang passing success-nya itu dia pas, ada anak yang mungkin, nah itu kan perbedaan anak ya.
Iya. Pak video ini untuk memfasilitasi perbedaan kemampuan anak itu apa yang dilakukan? Saya membuatkan satu modifikasi pembelajaran dribble, passing, dan shooting. Dalam satu modifikasi ini seperti model latihan, Pak. Seperti model latihan, ada beberapa cone yang saya bentuk dari awal kita dribble, lanjut orang kedua passing ke orang ketiga passing lagi ke orang keempat, baru orang keempat shooting ke gawang atau ke ring. Nah, dari situ saya memberikan arahan kepada anak-anak supaya melakukan gerakan yang sudah saya contohkan tadi di awal, modifikasi dari saya yang buat. Semua mereka berjejer dengan posisi anak yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu berkelanjutan, Pak. Setelah selesai mereka melakukan gerakan pertama, mereka berdiam di posisi kedua. Posisi kedua tugasnya apa? Passing dada, chest pass. Ke orang ketiga pakai bounce pass. Ke orang keempat. Nah, ke orang keempat ini setelah dipassing dari orang ketiga, dia dribble lalu shooting ke arah bawah. Nah, itu modifikasi dari saya. Kemudian untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan anak-anak dalam teknik permainan bola basket, saya memberikan tugas mereka secara berkelompok. Satu kelompoknya 4 sampai 5 anak, putri dan putra. Kemudian setelah itu minggu depannya saya berikan kesempatan mereka untuk melakukan modifikasi yang telah mereka buat di rumah secara berkelompok. Baik. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai ya, untuk yang materi. Betul. Seperti itu ya. Betul. Dan sudah melakukan pemberian diferensiasi, modifikasi, permainan dan seterusnya. Baik, Pak Widya, terima kasih banyak atas waktu dan refleksi pembelajaran.